Presiden Iran, Ebrahim Raisi tewas akibat helikopter yang ditumpanginya jatuh di Azerbaijan Timur. Dalam kecelakaan itu pemirsa, ia tewas bersama dengan Menteri Luar Negeri Iran dan rombongan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pemerhati Iran dan juga Timur Tengah, Bapak Nasir Tamara dan juga pakar hukum internasional, Prof. Hikmahanto Juwana. Kita terlebih dahulu menuju ke Pak Nasir Tamara. Pak Nasir Tamara, ini sangat mencengangkan, menggegerkan publik di tengah konflik yang memanas antara Israel dan Iran. Apakah ini murni kecelakaan, indikasi dugaan Bapak, atau ada sabotase dari Israel? Kalau kita lihat perang udara antara Israel dan Iran, maka spekulasi itu bisa macam-macam ya. Termasuk juga saya baca dari beberapa sumber bahwa kemungkinan itu ada sabotase juga ada kan. Tapi kan kita akan mendapat kepastian dalam beberapa hari ini. Karena seluruh dunia akan bekerja, akan menyelidiki apa yang terjadi. Karena meninggalnya seorang presiden itu akan jadi perhatian PBB. Apalagi seorang presiden yang memimpin ketika terjadi perang antara Israel dan Iran gitu ya. Yang memerintahkan pengiriman drone dan misail ke Israel itu adalah di bawah almarhum yang baru saja meninggal dan kita turut berduka. Ya, tapi Pak Nasir melihat ini ada potensi sabotase dari Israel tidak, Pak? Kita tidak boleh menuduh, tapi yang saya baca Israel menolak katanya kan ini bukan dari kita. Katanya. Membantah soal itu ya Israel ya? Menolak berita itu kan. Membantah. Artinya apa? Artinya kan dia sangat berhati-hati kan, apalagi Israel sangat tidak populer sekarang kan. Di seluruh dunia ada demo terhadap Israel kan di Amerika Serikat segala macam. Jadi kalau memang ada tuduhan dan tuduhan itu memang bisa dibuktikan dan itu saya rasa akan sangat berat buat sebuah negara apapun juga. Jadi mari kita menunggu hasilnya dalam beberapa hari ini. Saya rasa tidak akan terlalu lama akan kita tahu hasilnya apa yang sebetulnya terjadi. Ini pandangan sementara dari Pak Nasir. Kita ke Prof. Hikmahanto, karena seingat kami pada bulan April ada ketegangan antara Israel dan juga Iran. Bahkan Presiden Iran almarhum Ebrahim Raisi menegaskan jika memang ini dari Israel, kami akan memberikan serangan balasan yang berlipat-lipat, Prof. Hikmahanto. Apakah ada kaitannya dengan kejadian kecelakaan helikopter ini, Prof. Hikmahanto? Sekali lagi saya harus mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Tamara ya. Karena kita harus menunggu hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan nantilah yang akan menentukan apa penyebab helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran jatuh. Memang di masyarakat, mungkin di berbagai pihak yang tidak memiliki bukti, muncul spekulasi-spekulasi. Spekulasi yang mengatakan bahwa ada kaitan antara perang antara Israel dan Iran terkait dengan Gaza, ya, apakah itu betul atau tidak, itu semua kita tidak bisa konklusikan pada saat sekarang ini. Karena sekali lagi, kalau sampai ada yang mengkonklusikan tidak berdasarkan fakta dan bukti, maka ini yang akan memicu permasalahan lebih besar lagi. Sekarang saja adanya helikopter yang jatuh ini, harga minyak dunia sudah naik. Kalau sudah naik ini kan karena apa? Mungkin masyarakat internasional, pelaku bisnis, mereka menunggu kepastian. Dalam konteks menunggu kepastian ini yang terus kemudian spekulasi akan bermunculan dan akan memicu BBM naik, lalu kemudian juga nantinya pelambatan terhadap perekonomian dunia dan bukannya tidak mungkin pelambatan terhadap perekonomian negara. Oleh karena itu sebaiknya kita harus tunggu. Ya, kalau memang kita harus menunggu proses penyelidikan, Prof. Hik, kenapa kemudian Amerika Serikat kita bacakan ya, ini melalui anggota Senat Amerika Serikat menyebutkan bahwa tak ada kecurangan dari jatuhnya helikopter ini. Kenapa kemudian ini statement muncul dari Amerika Serikat? Apa yang bisa dibaca? Yang bisa dibaca adalah mereka-mereka ini ingin menafikan apa yang dituding oleh mungkin sebagian masyarakat, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah saya yakin pasti berbagai pemerintah seperti juga pemerintah Indonesia, kita hanya bisa menyampaikan keprihatinan dan
duka yang mendalam terhadap jatuhnya helikopter ini, tapi tidak ada tudingan-tudingan. Nah, tetapi di masyarakat sekarang ini kan aktif sosial media, Twitter dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada pernyataan-pernyataan. Nah, dalam konteks itulah senator Amerika Serikat yang tidak merepresentasi pemerintah Amerika Serikat melakukan bantahan itu. Demikian juga mungkin dari pihak Israel, karena pasti orang akan dengan mudah mengasumsikan bahwa Israel lah yang akan bertanggung jawab terhadap masalah ini. Jadi itu yang kita harus baca, dalam konteks itu mereka segera menyampaikan klarifikasi seperti itu. Tapi seperti ini Prof. Hikmahanto, dalam satu waktu ini bukan orang sembarangan, orang nomor 1 di Iran, bahkan dengan Menteri Luar Negerinya, ada 9 penumpang total tewas. Apakah ini hal yang mungkin kita tidak bisa bicara tanpa bukti, tapi indikasi ke sana apakah bisa dibilang ada dugaan yang mengarah pada ini merupakan serangan, bukan kecelakaan semata? Baik, jadi semua kemungkinan saya yakin akan dilihat oleh tim yang melakukan penyelidikan. Apakah itu permasalahan di helikopter yang ditumpangi, apakah itu permasalahan di human error, mungkin pilotnya, apakah itu masalah yang terkait dengan alam, cuaca pada saat itu, ataukah kemungkinan adanya sabotase. Semua itu pasti akan dilakukan penyelidikan. Ini tidak hanya terhadap Presiden Iran, tetapi terhadap berbagai kecelakaan yang melibatkan orang tertinggi di suatu negara pasti akan dilakukan itu. Jadi ini yang semua tentu terbuka, ada opsi-opsi seperti itu, tetapi harus didalami dan kemudian dicari bukti yang paling memungkinkan bahwa helikopter ini jatuh karena apa, seperti itu. Oke, baik. Ini pasti tidak akan dijawab secara spesifik ya, apakah ada sabotase Israel atau tidak. Tapi kalau kita melihat pertarungan antara Israel dan juga Iran, ini kan konfliknya sudah cukup lama. Secara umumnya Pak Natsir, ketika dua negara berkonflik ataupun negara lain lah secara umum ya, apakah misalnya sabotase akan digunakan sebagai tools untuk membalas serangan itu atau bagaimana? Oh, di dalam sebuah peperangan segala macam cara akan digunakan. Oke. Sabotase itu salah satu jalan. Kemudian juga frontal salah satu. Tetapi yang paling penting bahwa pemerintah Amerika Serikat menganggap ini masalah yang sangat penting. Karena Presiden Biden itu pulang khusus dari liburannya ke White House untuk membicarakan masalah ini. Pertama, kita mesti lihat bahwa pesawat helikopter yang ditumpangi itu adalah merek Bell ya. Itu pesawat yang dibuat di Amerika Serikat. Itu juga makanya ada beberapa kecurigaan ya kan. Jadi Amerika Serikat tahu lah karena buatan sana tentang itu semua. Tapi yang paling juga penting kita bicarakan adalah masa depan. Sesudah ini kan yang akan diangkat adalah Wakil Presiden nomor 1, Dr. Muhammad Mukhaber. Kita melihat bahwa beliau ini usianya lebih tua dari almarhum. Beliau lahir tahun 55. Beliau seorang PhD, doktor dalam hubungan internasional. Hukum. Nah, kita melihat ada perbedaannya. Backgroundnya itu dengan almarhum Ayatollah Raisi itu sangat beda. Karena beliau ini seorang profesional, seorang yang bergerak di bidang manajemen. Salah satu tugasnya adalah menjadi ketua pelaksana dari ajaran-ajaran Imam Khomeini. Dan beliau itu berasal dari Khuzestan. Itu di wilayah perbatasan antara Irak dan Iran. Dan pada perang Iran dan Irak, itu wilayah utama dalam pertempuran. Di wilayahnya dia berasal itu 55% dari minyak Iran itu berasal. Jadi begini yang saya mau sampaikan, beliau ini juga mendirikan Yayasan Ihsan, kemudian juga Yayasan Berkah gitu. Dan beliau ditugaskan ketika COVID terjadi untuk menciptakan vaksin made in Iran. Jadi kalau kita lihat background beliau ini adalah seorang bisnis, seorang doktor, beliau dan bukan dari seorang ulama, tetapi dia ditunjuk oleh Ayatollah Khamenei sebagai ketua dari Dewan Ulama di sana. Pak Natsir Tamara, sebagai itu. Ini penting sekali. Tapi seperti ini, meskipun yang kami pahami adalah Presiden Iran ini bukan memiliki latar belakang murni seorang politikus, tapi seorang profesional yang juga dinilai sangat keras di Iran. Dampaknya untuk geopolitik di Timur Tengah seperti apa, Pak? Sesaat lagi, Pak Natsir Tamara. Kita harus jedahnya di Kabar Petang, pemirsa.
Kita kembali ke Pak Nasir melihat latar belakang dari Presiden Iran yang berasal dari partai konservatif yang dinilai sangat keras terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Pengaruhnya apa setelah sepeninggal beliau terhadap geopolitik di Timur Tengah, Pak Nasir? Menurut konstitusi, penggantinya adalah wakil presiden nomor 1. Dalam hal ini Mohber, Dr. Muhammad Mohber ya. Beliau itu seorang businessman, seorang saintis gitu ya. Kalau melihat background saintis, kemudian orang bisnis gitu, mereka biasa berunding. Gitu. Kita lihat ya, bukan ideologi tapi berunding gitu kan, mencari di mana win-win solution. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini kan situasi dunia sudah sangat panas. Kita bicara kemungkinan perang dunia ketiga itu mudah sekali terjadi. Dan kalau kita bayangkan kerusakannya bagaimana terhadap dunia, karena ada kiamat. Mudah-mudahan ya nantinya ini pasti terjadi perubahan di kabinet kan, perubahan presiden, perubahan kebijakan juga bisa terjadi. Untungnya di Iran itu adalah ulama yang paling terkemuka, Ayatollah Khamenei itu lama sekali di dalam pemerintahan. Beliau juga 2 kali menjadi presiden Iran. Jadi ada kesinambungan. Kalau wakil presiden ya akan jadi presiden ini bisa belajar banyak dengan mentornya. Jadi orang Iran bangsa pedagang. Kalau orang selalu bilang pedagang yang hebat dari dunia Islam itu adalah orang Iran, selalu bilang. Jadi kemungkinan pendekatan-pendekatan ini yang bisa nanti mendinginkan. Karena kita tidak menghendaki, dunia bukan kita, dunia tidak menghendaki suatu ketegangan baru lagi ketika harga minyak naik, ketika harga beras naik. Pendekatan konsolidatif lah, kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Nasir ya. Konsolidatif tapi juga menurunkan ketegangan. Oke, kita langsung ke Prof. Fik. Dengan adanya format kabinet pemerintahan Iran yang baru ini, apakah akan mendinginkan situasi geopolitik di Timur Tengah atau akan seperti apa, Prof. Fik? Ya, saya sendiri masih belum tahu ya. Kalau Pak Nasir mungkin sudah punya pengalaman, punya pengetahuan terkait dengan Iran, konstitusi Iran. Saya sendiri belum tahu karena begini, ketika pemerintahan berganti itu ada kemungkinan. Pertama adalah pemerintah yang digantikan akan meneruskan apa yang menjadi kebijakan dari presiden sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Tetapi bisa juga ganti kebijakan, ganti pemerintah. Nah ini yang tentu kalau misalnya di Iran ada partai politik atau faksi-faksi yang berbeda pandangan dan mereka masuk dalam katakanlah koalisi ketika katakanlah nomor satunya sudah tidak ada dan kemudian digantikan, bukannya tidak mungkin bahwa koalisi itu bisa berbeda tetapi bisa juga sama. Nah ini yang perlu kita pahami, tapi ada tapinya. Secara tradisional setelah Ayatollah Khomeini maka Iran mempunyai garis politik yang memang tidak dekat dengan Amerika Serikat. Ini berbeda dengan Syah Iran. Nah bahkan Syah Iran pada waktu itu juga punya hubungan baik dengan Israel. Nah ini yang mungkin akan berbeda dengan Iran setelah Ayatollah Khomeini yang tentu mempunyai pandangan yang lebih kontras dengan Syah Iran. Satu itu, dan yang kedua dalam peperangan yang ada di Gaza ini terus terang dunia sebenarnya bergantung pada Iran. Karena apa? Karena Iranlah yang paling berani meluncurkan senjata ke arah Israel. Tapi pada waktu itu juga ada alasan karena Iran konsul di Iraknya itu diserang oleh Israel. Oke, baik. Nanti kita tunggu bagaimana untuk perubahan format kabinet di pemerintahan Iran yang baru ya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Fik dan juga Pak Nasir atas waktunya sudah bergabung sama kami di KAR Petang.